Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan juga untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang bagaimana cara sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentunya berdasarkan pemahaman dari para ulama. Dan kita sudah sampai kepada bab tentang Al-Fatihah. Kalau misalkan ada pertanyaan hukum membaca surat Al-Fatihah ketika kita sholat, kira-kira apa Pak? Kalau seandainya ada orang yang enggak membaca Al-Fatihah, apakah sah atau tidak? Sah atau tidak? Imam Hanafi mengatakan bahwa tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Berani nyalahkan Imam Hanafi? Loh, Anda siapa menyalahkan Imam Hanafi? Jadi kalau kita berbicara tentang 4 mazhab, ternyata ulama beda. Lah kalau kita biasanya pakai yang mengatakan bahwa hukum membaca surat Al-Fatihah wajib. Dengan dalil apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tapi jangan heran kalau misalkan kok ada yang berpendapat Al-Fatihah enggak wajib. Imam Hanafi mengatakan Al-Fatihah enggak wajib. Yang penting membaca Al-Quran yang mudah bagi kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah atau tidak? Sah menurut Imam Hanafi. Tapi tidak sah menurut imam-imam yang lain. Nah, coba dipraktekkan di sini, kira-kira ramai apa enggak? Kok tiba-tiba enggak baca Fatihah? Nah, kita harus menyesuaikan tempat di mana kita berada. Karena kita kalau di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, biasanya membaca Al-Fatihah, ya dibaca. Karena nanti akan ada pembahasan bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Kalau tidak dibaca, hanya menggerakkan mulut saja tanpa ada suara, itu tidak sah. Karena perintahnya apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Maka nanti akan ada syaratnya ketika membaca Al-Fatihah, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya pemanasan Pak G. Oke, sekarang kita masuk. Loh kok enggak gerak? Kita masuk ke slide-nya. Nah, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti yang saya sampaikan, ada hadis yang berbunyi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Bahwa surat Al-Fatihah itu rukun dalam solat.
Kalau misalkan ada yang tidak membaca, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, maka tidak sah sholatnya. Makanya harus benar ketika membaca Al-Fatihah. Jangan sampai hak-hak dari hurufnya salah, panjang pendeknya salah. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau sampai Al-Fatihah panjang pendeknya salah, itu bisa merubah makna. Ketika merubah makna, maka surat Al-Fatihahnya tidak sah. Otomatis kalau rukun sholatnya tidak sah, sholat sah atau tidak? Tidak. Contoh, takbir saja. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu artinya apa? Allah Maha Besar. A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar, itu sudah tidak sah. Kenapa? Artinya beda. Kalau misalkan bahasa Arab panjang sedikit sama pendek, itu beda arti. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau dipanjangkan Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Ketika kita baca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya apa Pak? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu pakai hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diganti ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya beda. Segala kematian milik Allah. Loh, sudah salah itu. Ar-Rahmanir Rahim, artinya apa? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu pakai ha. Ar-Rahmanir Rahim. Diganti kha yang ada titiknya, Ar-Rahmanir Rahim, itu artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Merdu. Loh, berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya itu ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Gak pakai tasdid, beda makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, hanya kepada cahaya mataharimu kami minta pertolongan. Jadinya syirik. Makanya kalau kita milih imam, bukan dilihat dari tuanya, bukan dilihat dari umurnya, bukan karena ketua takmir, bukan karena paling sepuh di sini, tapi yang apa? Bacaannya bagus. Jadi syarat-syarat jadi imam itu ada ketentuannya, nggak sembarangan. Ya, kalau sudah bacaannya nggak jelas, sadar diri, jangan jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kan yang kayak gitu? Gak usah jadi imam, jadi makmum aja. Jadi benar-benar dipilih. Kalau seandainya ada orang alim, dua-duanya alim, dilihat yang bacaan Qur'annya sama-sama bagus. Sama-sama alim, sama-sama bagus, baru dilihat yang lebih tua siapa. Umurnya sama ternyata, wis alimnya sama, bacaan Qur'annya bagusnya sama, umurnya sama-sama seumuran. Dilihat yang pertama kali tinggal di situ siapa. Lu ternyata pas beli rumah barengan. Nah, dipilih lagi. Yang dipilih apa? Yang paling dicintai oleh jamaahnya. Jadi nilai kegantengan itu juga berpengaruh ya. Jadi jamaah tambah seneng. Nah, jadi kalau ada satunya ganteng, satunya kurang ganteng, pilih yang ganteng. Loh, itu pengaruh. Oh, Ustadz ini sama-sama ganteng Ustadz, pilih yang paling sabar. Loh, caranya tahu yang paling sabar itu biasanya istrinya dua, ya, sering diomelin di rumah, itu wes teruji kesabarannya. Jadi gak sembarangan milih imam. Dan harus tahu, Pak, surat Al-Fatihah ada berapa ayat, Pak? Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ayat pertama apa? Ayo, bismillah apa alhamdulillah? Sudah mulai bingung, tidak memperhatikan di Quran. Bismillah apa alhamdulillah? Nah, ini nanti akan kita bahas. Karena nanti akan ada ulama yang mengatakan bismillah tidak termasuk alhamdulillah, tidak termasuk Al-Fatihah. Makanya ada sebagian tempat yang enggak membaca bismillah sama sekali. Ada sebagian tempat membaca bismillah cuma sir. Ada kan?
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nggak baca sama sekali, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang dibaca jelas, seperti di sini dibaca jelas, bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti akan dijelaskan itu pendapatnya siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan di muqaddimah ini tentang surat Al-Fatihah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru pemanasan muqaddimah. Ada Pak? Ibu-ibu ada? Belum? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas kita akhiri saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dikatakan, idza qara'tumul hamdulillah, apabila kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an, karena Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Wa ummul kitab, induknya kitab. Wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i bismillahnya dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahnya termasuk dari surat Al-Fatihah. Termasuk mazhab Hambali juga mengatakan bismillah termasuk dalam surat Al-Fatihah, cuma cara membacanya kalau Hambali itu sir. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bermazhab Hambali, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi yang gak baca sama sekali, langsung alhamdulillah, itu mazhab Maliki. Dan semuanya punya rujukan. Gak boleh kita merasa paling benar, yang paling sahih ini, tidak bisa. Karena yang berpendapat ini adalah imam mujtahid. Kalau imam mujtahid yang berpendapat, maka dikatakan manijtahada fa asaba falahu ajroni. Kalau seandainya seorang mujtahid berijtihad, berpendapat dan benar, maka dapat 2 pahala. Wa manijtahada fa akhta'a falahu ajron wahidan. Kalau seandainya mujtahid berpendapat, berijtihad kok salah, maka dapat 1 pahala. Gak ada yang dapat dosa, gak ada. Karena kalau seorang mujtahid, ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu sudah benar-benar bersungguh-sungguh mengerahkan segala pikirannya untuk mencari kebenaran. Dan kalau seandainya benar, makanya dapat 2 pahala. Kalau seandainya salah, karena atas usahanya, maka tetap dapat 1 pahala. Oke, kita lanjut. An Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi sholati bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Dari Ummi Salamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sholatnya itu bismillahirrahmanirrahim dan menghitungnya sebagai ayat. Jadi pernah Rasulullah ketika sholat membaca bismillah dan menganggap bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Ada lagi hadisnya agak panjang dari Nu'aim Al-Mujmir. Beliau berkata, aku sholat di belakangnya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu kemudian ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Kemudian membaca lanjutannya alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian ketika selesai, Abu Hurairah itu berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh ini adalah solat yang paling mirip dengan Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i itu yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan, menggunakan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini pendapat pertama yang kita pakai di masjid ini oleh imamnya. Coba saya tanya, surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Coba ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua,
Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh, ayat ketujuh ini panjang, makanya anjurannya sebenarnya tidak berhenti. Makanya benar imam tadi itu, jadi ambil nafas yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anjurannya tidak berhenti kalau kita bermadzhab Syafi'i. Ustadz, kalau berhenti apakah sah? Ya tetap sah, cuma afdolnya lanjut. Ustadz, gak kuat nafas saya, gimana caranya? Berhenti, diulangi. Maksudnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda kalau kita pakai pendapat mazhab Maliki. Bismillah itu enggak termasuk Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang terakhir yang panjang dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita pakai pendapat yang ini, bismillah termasuk ayat yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada? Belum? Apa terlalu jelas? Monggo, belum? Monggo, Pak. Kadang pakai Maliki, kadang pakai Hanafi. Kalau mencampur itu nanti akan ada istilah namanya talfik, Bah. Talfik itu mencampur adukkan mazhab, diambil yang mudah-mudah. Dan itu para ulama ada yang mengatakan tidak diperkenankan. Tapi ingat, kalau ada orang ngimami, kadang-kadang ketika Maliki Yaumiddin, pernah dengar nggak? Ada yang namanya panjang, Maliki Yaumiddin. Ada yang pendek, Maliki Yaumiddin. Itu sama-sama benar. Ya, bacaan yang pertama benar, bacaan yang kedua sama-sama benar, karena maknanya sama. Itu boleh. Dan ingat, ketika kita membaca, yang disebut membaca itu adalah terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai Al-Fatihah cuma dibaca di dalam hati. Makanya rukun itu nanti ada 3. Ada rukun kolbi, hati. Contohnya apa? Niat, kita lintaskan dalam hati. Ada rukun qauli, ucapan, memang harus kita ucapkan minimal terdengar oleh telinga kita. Ada rukun fi'li, perbuatan harus kita gerakkan, sujud, ruku, dan itu harus dipenuhi supaya sah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu diperdengarkan minimal telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai mengganggu sebelahnya. Kalau mengganggu sebelahnya itu juga tidak diperbolehkan. Oke, jelas Bagi? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Masih belum? Ini kok jadi melotot semuanya ya? Santai. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah Al-Fatihah dalam 4 mazhab. Nah, sekarang kita bahas supaya kita tambah luas wawasannya dan tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda dengan kita. Zahabal jumhur minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila anna qira'atal Fatihah ruknun fi kulli raq'atin. Menurut jumhur ulama dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah rukun di setiap rakaat. Jadi harus dibaca di rakaat 1, 2, 3 dan 4. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah.
Hanya saja kalau kalangan dari mazhab Syafi'i memilih bahwa surat Fatihah itu rukun sholat secara mutlak di setiap rakaat, baik bagi makmum atau imam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i agak lebih kenceng. Kalau mazhab Syafi'i yang wajib membaca Fatihah, imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Kita belum membahas, Ustadz ada pendapat yang mengatakan kalau imam sudah baca Fatihah itu sudah bacaan makmum. Kita tidak bahas itu dulu. Kita bahas mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib membaca Fatihah, imam wajib, makmum juga wajib. Makanya kalau kita ngerti kalau makmumnya itu bermazhab Syafi'i, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan salah satu adab bagi imam ketika sudah membaca Al-Fatihah, jangan lanjut langsung ke surat-surat pendek atau potongan ayat, tapi berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau imam yang faham, dia akan diam sejenak. Amin. Diam, gak langsung membaca surat-surat pendek. Diam untuk apa? Memberikan kesempatan pada makmum. Nah, ketika imam diam sejenak, makmum langsung baca. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru imam lanjut, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang wajib adalah makmum wajib membaca Al-Fatihah, imam juga membaca Al-Fatihah. Sedangkan kalau mazhab Maliki menilai surat Al-Fatihah adalah rukunnya sholat kecuali bagi orang yang menjadi makmum. Nah ini kalau mazhab Maliki ini rukun bagi orang yang sholat kecuali bagi makmum. Kalau berjamaah cukup imam yang membaca, makmumnya cukup mendengarkan, maka bacaan imam juga menjadi bacaan makmum. Itu mazhab Maliki. Dan ini nggak usah dipertentangkan. Kadang-kadang debat gara-gara nggak paham perbedaan pendapat. Loh, yang benar itu kalau sudah imam baca, ya sudah itu bacaan. Enggak, berarti itu Maliki, gitu aja. Ada lagi yang ngeyel, loh kalau imam wajib, makmum juga wajib. Enggak, itu ya mazhab Syafi'i. Nah kalau kita ngerti, kita nggak akan ribut seperti itu. Kita menghormati. Oh, dia nggak mau baca Fatihah, berarti mungkin dia bermazhab Maliki. Oh, dia baca Fatihah juga makmumnya. Oh, mungkin dia bermazhab Syafi'i. Jadi enak, gak mudah nyalahkan kalau kita ngerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan mazhab Hanafi justru menilai surat Al-Fatihah bukan rukun sholat. Loh, coba bayangkan. Wa dhahabal Hanafiyatu ila anna qira'atal Fatihah fi shalah laisat biruknin. Gak termasuk rukun solat. Walakinil fardu fis sholati indahum qira'atu ma tayassaru minal Qur'an. Yang menjadi keharusan bagi orang yang tengah menjalankan solat adalah membaca surat apapun dalam Al-Quran yang baginya mudah. Berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an, bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau mazhab Hanafi enggak mewajibkan surat Al-Fatihah langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Gimana kalau misalkan Isya nanti kita praktekkan? Setuju? Rame Pak ya. Jangan melakukan yang tidak terbiasa. Tapi kita jangan kaget kok tiba-tiba kita misalkan jalan-jalan ke India. Di India itu mayoritas bermazhab Hanafi. Kok tiba-tiba nggak baca Fatihah? Tiba-tiba cuma langsung ayat Al-Quran yang mudah bagi mereka. Ya sah. Kalau baca Fatihah, ya sah. Nah kita yang orang-orang awam ya cukup cari amannya saja. Ya baca aja. Al-Fatihah wis aman. Menurut 4 mazhab sah semuanya. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah. Dan itu wis biasa. Kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, konsekuensinya pasti ada perbedaan. Jangan kaku dengan satu pendapat. Hanya karena belajar kepada satu orang ustadz, kemudian itu yang dipegang dianggap pelajaran dari ustadz-ustadz yang lain salah semuanya. Dan pendapat dia yang paling benar. Itu tidak boleh. Jadi kita harus husnudzon, menghormati pendapat yang berbeda.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Jadi mengenai sholat berjamaah, jadi umpamanya imamnya memahami bahwa setelah membaca Al-Fatihah beliaunya harus berhenti sejenak, itu tidak ada masalah memang. Nah, yang jadi masalah umpamanya langsung lanjut. Yang kita baca mengikuti Mazhab Syafi'i ya. Mengikuti yang kita harus membaca Al-Fatihah. Itu posisinya kita di mana waktu imamnya membaca surat, kita juga langsung baca Al-Fatihah. Ya. Oke. Kalau misalkan imam faham ya, ngasih kesempatan wis aman. Kalau memang imam ngasih kesempatan setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, berhenti sejenak, aman, kita baca. Lah yang jadi masalah di tempat-tempat dimanapun banyak yang langsung ngegas, apalagi sholat tarawih ya, di masjid-masjid yang 20 rakaat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahu akbar. Kapan bacanya itu? Saya soalnya pengalaman jadi imamnya. Lalu saya pengalaman, saya ngimami di 8+3 pernah, di 20+3 pernah. Makanya kan pernah saya ceritakan, saya ngimami 20+3 di daerah Wage, sudah saya cepetkan, wis tak sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis cepetnya kayak gitu. Itu pun masih diprotes sama jamaahnya. Bukan protes kecepatan, kurang banter. Akhirnya saya bukan sawu sufufakum lagi, soft luruskan, nggak gitu. Di rakaat berikutnya monggo siapkan SIM STNK, sabuk pengamannya dipakai, helmnya juga biar tidak ditilang polisi. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti itu gimana? Kita tetap membaca Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika Al-Fatihah selesai, langsung fokus mendengarkan bacaan dari imam. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Tapi idealnya kan ngasih kesempatan sehingga kita full bisa mendengarkan bacaan surat pendeknya imam. Saya tanya, surat pendek bagi makmum sunnah atau tidak? Makmum sunnah membaca surat pendek atau tidak? Halo? Yang wajib imam saja atau makmum juga wajib? Yang sunnah imam saja atau makmum juga sunnah? Ya, membaca surat pendek. Yang sunnah itu kalau kita berjamaah cuma imam. Kalau makmum kewajibannya hanya membaca surat Al-Fatihah. Gak usah sibuk dengan surat pendek. Langsung kalau Al-Fatihahnya selesai, fokus dengan bacaan surat pendeknya imam. Langsung dengarkan. Ustadz, ini wes surat pendeknya cepet banget Ustadz. Yang dibaca Al-Quraisy, Inna A'toina, Al-Ikhlas. Wes gak ngasih kesempatan kita baca, bacanya yang pendek-pendek. Gimana? Barengi gak apa-apa, tapi hukumnya makruh, tapi tetap sah. Itu nanti ada qaul lagi ya. Kalau imamnya memang kecepatan atau banter ya saat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Wis gak usah sholat Pak, nih ngono Pak ya. Ya bahaya itu. Kalau sholatnya kayak gitu, percuma. Nyari sholat yang ya kalau memang cepat dia itu tetap hak-hak hurufnya terbaca. Kalau nyambung tetap terbaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tetap terbaca. Jangan sampai gak kebaca sama sekali. Kalau gak kebaca langsung mufarokoh, sholat sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Ada yang berpendapat kalau imam baca Fatihah, makmum itu menerjemahkan. Nah, itu termasuk mazhab dari apa? Selama ini yang kami amalkan seperti itu. Tapi kami hanya pada waktu itu menerima masukan seperti itu gitu. Ya, itu mazhab apa? Oke, saya ulangi. Kalau mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Makanya adabnya, anjurannya imam ngasih kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Yang kedua, kalau mazhab Maliki, surat Al-Fatihahnya imam itu sudah menjadi
bacaan dari makmum. Tapi di situ gak dijelaskan kalau kita menerjemahkan. Bayangkan orang-orang awam yang gak faham makna dari Al-Fatihah, berapa banyak orang yang gak sah sholatnya gara-gara pendapat seperti itu. Cukup mendengarkan yang wajib. Kalau kita memang faham bacaannya, kita memahami maknanya, itu bagus. Ya, tapi bukan sebuah kewajiban. Kewajibannya hanya mendengarkan. Kalau kita ngerti, itu ada nilai plusnya, bisa menambah kehusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak usah dinadakan kayak nerjemahkan dengan nama Allah yang maha, kelamaan Pak ya. Masya Allah, ini sedang nyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian untuk Allah. Jadi itu membantu kekhusyukan. Jadi mungkin dengar ceramah seperti itu cuma cara untuk kita khusyuk, yaitu mengerti makna dari bacaan dari surat Al-Fatihah. Enggak semuanya tapi ya, orang-orang yang sepuh-sepuh kadang-kadang cuma hafal tapi enggak ngerti tentang arti Al-Fatihah. Banyak. Kalau kita ngerti, alhamdulillah, bersyukur, bisa membantu kehusukan. Sing ngerti saja kadang-kadang nggak husuk. Makanya kalau bisa, kalau kita sholat itu jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita tidak husuk atau mengganggu kehusukan orang lain. Mulai dari baju, kalau bisa pakai yang polos, jangan sampai ada tulisan-tulisannya. Orang itu nggak husuk ngelihat tulisan-tulisan, apalagi tulisannya ngawur, raimu koyok bedes. Coba. Malah emosi Pak ya. Sing polos kalau bisa, yang polos, pakai kopiah yang sesuai dengan kepala. Kan ada di YouTube itu kopiah panjang ya. Nek nyantol-nyantol ke pantatnya orang itu kan ganggu kehusukan ya. Kopiah disesuaikan wis standar. Kalau memang kepala ukuran 9 ya ukuran 9, kepala ukuran 9 pakai ukuran 1. Ya kan orang-orang jadinya bingung, iki kenapa orang ini kok agak lain. Atau kebalikannya, kepala ukuran 1 pakai ukuran 9, kan kayak helm. Jadinya kan membuat orang gak husuk, membuat diri sendiri gak husuk. Jangan, itu hindarkan. Lagi sholat, misalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, ada yang bawa koran. Kalau bisa korannya ditutup dengan sejadah. Jangan dibiarkan koran itu begitu saja. Kenapa? Khawatirnya ada berita-berita seorang wanita diperkosa. Gak jadi sholat Pak, baca berita. Ya, jadi kita berusaha untuk kita husuk dan juga membuat orang lain tidak terganggu kehusukan sholatnya. Oke Pak, oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, 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 boleh, boleh. Tadi Ustaz menyampaikan mengenai Mufarokoh. itu nanti dibahas sendiri atau boleh saya? Boleh sekarang, nanti saya singgung, nanti ada lagi. Boleh, boleh. Oh ya, jadi maksud saya gini, mungkin waktu kita sholat di beberapa, mungkin kita di mall gitu ya, kita apa namanya, jamaah masbuk, imamnya mungkin anak-anak muda gitu ya. Kadang-kadang yang saya kan sholatnya kelihatan. Celengannya kelihatan. Nah, itu kan Pak Ali dari kita kan harusnya memikir bahwa Pak Ali kan Gak sah itu. gimana kita posisinya ada di dalam Soft ya. Farokho itu Gimana caranya? masih belum paham. Ya, boleh, boleh. Ya, betul. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang adab kita sebagai imam dan adab kita sebagai makmum. Fikih imam dan makmum. Salah satunya kalau kita menjadi makmum, dilarang bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Kalau kita ngelihat imam melakukan sesuatu yang batal, gak boleh bermakmum. Seketika itu kita harus mufarokoh. Mufarokoh itu artinya apa? Memisahkan diri dari imam. Contohnya seperti yang Bapak tadi kasih tahu, lagi sholat sujud lah celengannya kelihatan. Kan biasanya pakai jin ya, terus agak melorot ke bawah celengannya. Ngerti celengan gitu Pak? Lah itu kelihatan, itu aurat. Aurat kelihatan, batal sholatnya. Nah ketika kita melihat seperti itu, kalau cuma berdua gampang, saya mufarokoh. Jangan diomongkan, cukup dalam hati. Saya mufarokoh atau saya pisah dari imam, boleh. Gue sholat sendiri, aman kalau cuma berdua. Yang jadi masalah, lah iki jamaah banyak. Gak hanya di mal-mal, misalkan di sini, ya. Kita di sop pertama,
Kalau di soft belakang gampang. Soft belakang kita bisa, wis orang-orang nggak mikir loh ini kok sholatnya beda. Ya, yang jadi masalah kalau di soft depan orang-orang yang nggak ngerti loh ini bapak ini kok sholatnya beda ya. Nah untuk menghindari fitnah seperti itu kita tetap niat mufarokoh gerakan diikuti untuk menghindari fitnah. Bisa difahami? Tapi kalau misalkan orang-orang ini banyak yang faham loh imam ini kok melakukan hal yang batal, bacaan fatihahnya misalkan salah, alhamdulillahirabbil, kan salah. Itu mufarokoh, itu nggak boleh ngikut kita. Hak dibaca kho, ar-rahmanir-rahim, nggak boleh. Kalau kita tegur, kita perbaiki kok nggak bisa, kita mufarokoh. Kalau yang lain ngerti, sholat sendiri aman. Tapi yang jadi masalah, yang lain belum tentu faham. Maka kita niat mufarokoh, tetap gerakannya ikut. Gitu Pak G? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayaknya habis Pak G. Wis cukup, sudah habis. Sampun nggih? Wis sampun. Nanti kita lanjut berikutnya. Kalau kita paksakan menghabiskan pembahasan, nanti nanti agak buru-buru, tidak terperinci. Nanti akan kita bahas tentang bismillah ketika sholat. Kalau nggak baca gimana? Kalau membaca gimana, plus hukum membaca basmalah apa, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.